biarpun bumi bergoncang, kau tetap Indonesiaku. Andaikan matahari terbit dari barat, kau pun Indonesiaku. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi budaya positif, meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian murid terhadap lingkungan. Salam beserta salam kita silakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada kalian perhatian, kepada hingga kita kepada umat yang akhir zaman. Ibu dan bapak yang saya hormati, semohon izin saya berdiri di sini. Bukan maksud saya tinggi ilmu, cuma saya punya sedikit yang harus dijabarkan mengenai pendidikan budaya positif untuk meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian murid terhadap lingkungan. Bapak dan Ibu, saya ingin bertanya, kira-kira seberapa pentingkah kesehatan putra putri Bapak dan Ibu? Paling penting, ya, betul, paling penting. Seberapa besar kepedulian dan tanggung jawab putra putri Bapak Ibu terhadap lingkungan? Sudah besarkah terhadap lingkungan? Ya, kira-kira saya melihat ibu bapak tersenyum, mungkin itu adalah sebuah jawaban. Dan ternyata murid-murid saya, anak bapak dan ibu, putra putri bapak dan ibu, semakin kesini semakin hilang kepedulian dan tingkat tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Mungkin di sini saya punya latar belakang yang harus saya jalankan. Latar belakang adanya kegiatan ini adalah kurangnya kesadaran murid terhadap lingkungan menyebabkan timbunan sampah di kolong meja, di depan kelas, di halaman kelas. Kemudian hal ini mengakibatkan ruang kelas menjadi kotor, beraroma tidak sedap dan menjadi sarang lalat ini. Ibu dan bapak, setiap pagi-pagi saya ngecek, coba kalian cek kolom bangkunya, keluarkan sampah yang ada di kolom bangkunya. Ketika anak mengeluarkan sampah di dalam kolom bangkunya, semua keluar, sampai lalat dan nyamuk juga ikut keluar. Nah, itulah yang menjadi latar belakang saya untuk mengadakan pendidikan budaya positif mengenai kepedulian lingkungan.
Tujuan diadakannya pendidikan ini atau karakter ini adalah satu, meningkatkan karakter dan tanggung jawab kepedulian murid terhadap lingkungan agar tercipta kelas bersih dan sehat. Keduanya, membuat murid merasa aman dan nyaman ketika belajar di kelas. Yang ketiganya, meningkatkan konsentrasi belajar dan kesehatan murid lebih terjamin. Tentu saja kalau kelas bersih, kelas sehat, otomatis murid belajar dengan fokus. Tidak ada nyamuk, tidak ada lalat yang akan mengganggu konsentrasi murid ketika belajar. Program apa yang saya tawarkan? Yang pertama adalah program ARKAS. ARKAS itu, Bapak Ibu, air minum kasih sayang. Jadi orang tua wajib memberikan botol minum yang diisi minum yang bersih. Kalau di adat Sunda mah dijampean ibunya, dibismillah supaya barokah, sehat, pintar utama itu program yang ARKAS. Yang kedua, jatah itu jajanan tanpa sampah. Jadi ketika anak mau jajan, tidak dibarengi dengan sampah-sampahnya. Seperti halnya ketika mereka mau beli cilok, jajan cilok, bawa wadah dari rumah, beli cilok, ciloknya dimasukin ke wadah. Jadi tidak pakai plastik lagi. Mungkin karena di sini kan banyak sampah itu tidak bisa terurai, Bapak Ibu ya. Jadi lama untuk terurainya. Kemudian di sekolah juga, apalagi ke depannya mungkin penjaga sekolah pensiun. Jadi siapa lagi yang akan merawat sekolah ini kalau tidak dirawat oleh saya, guru-guru di sini, kepala sekolah, murid-murid, dan bantuan dari Bapak Ibu selaku orang tua murid. Yang ketiga, saya menawarkan tentang pumenur. Apa pumenur? Kalau bahasa kerennya reduce dan recycle, yaitu kurangi sampah, menggunakan kembali. Maksudnya menggunakan kembali barang-barang bekas seperti botol yang tidak dipakai, kita bisa buat hiasan-hiasan, Bapak Ibu. Yang ketiganya, mendaur ulang. Jadi sampah-sampah itu bisa didaur ulang. Program yang keempat yaitu maem. Apa maem? Maem itu menanam itu asik, elok, dan menyenangkan. Jadi anak-anak nanti akan diajarkan mengenai cara menanam tumbuhan, cara memelihara tumbuhan. Nah itu mungkin Bapak Ibu, saya di sini mohon bantuan terlibatnya Bapak dan Ibu dalam program ini akan meningkatkan kesehatan lingkungan di sekolah. Apa tolak ukurnya? Yang menjadi tolak ukurnya, nanti kalau program ini berjalan, nanti kita akan melihat menurunnya sampah di lingkungan kelas. Nanti tidak ada sampah-sampah di kolom meja. Kemudian kesadaran dan tanggung jawab murid timbul dalam mencintai lingkungan. Karena apa? Karena murid-murid sudah mulai merasa tanggung jawab terhadap lingkungan, sudah mulai membuang sampah pada tempatnya. Jadi Bapak dan Ibu, nanti murid kalau program ini berhasil, sudah karakter, sudah budaya di dalam hati murid-murid mengenai penciptaan mereka terhadap lingkungan. Nanti ketika anak melihat sampah siapapun, sampah bekas siapapun, mungkin dia akan ambil, kemudian dibuang ke tempat sampah. Nah itu budaya yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Minimal di kelas dulu. Nanti sudah berbudidaya di sekolah dan sudah berbudidaya dan berkarakter melekat di dalam diri anak, insya Allah akan mereka terapkan di rumah. Insya Allah rumah ibu
menjadi bersih, bebas sampah. Karena apa? Karena mereka sudah mulai tanggung jawab terhadap lingkungan. Mereka sudah mulai mencintai lingkungan. Mereka sudah nyaman dengan keadaan lingkungan yang bersih dan sehat. Mungkin itu Bapak Ibu atau program yang saya tanyakan yang dijalankan karena kita
semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar, kebiar, pelangi jingga. Indonesia, nada laguku, simfoni penteku, selaras dengan simfonimu. Kebiar, kebiar, pelangi jingga. Biarpun bumi bergoncang, kau tetap Indonesiaku. Andaikan matahari terbit dari barat, kau pun Indonesiaku. Tak sebilah pedang yang tajam dapat palingkan daku darimu. Ku sing-singkan lengan, gawe-gawe
Anak-anak, bagaimana suasana kelas kalian sekarang? Kenapa kelas kalian jadi lebih bersih? Karena kami tidak membuang sampah di kolong meja dan lagi selalu piket membersihkan kelas. Oh iya, bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam acara presentasi budaya positif. Salawat beserta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, tabi'in dan tabi'atnya, serta pada kita selaku umat yang jangan. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Ciaros 1 yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya menyampaikan implementasi budaya positif meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian murid terhadap lingkungan. Bapak, saya akan sedikit menjelaskan mengenai perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori atau ilusi kontrol, di mana yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Guru sebagai orang dewasa dapat mengontrol sikap dan keadaan murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Hal ini William Glasser bahwa kritikan kita terhadap murid akan membuat murid merasa bersalah, kemudian akan memperbaikinya, dan kemudian menjadikan karakter di dalam dirinya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempatnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak dan Ibu, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey yang mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini, perubahan paradigma stimulus respon menuju teori kontrol atau teori pilihan, di mana dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol atau teori pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di sini jelas berbeda. Dalam stimulus respon menuju ke teori kontrol. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu dalam stimulus respon. Tapi kalau di dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Baik perilaku positif maupun perilaku negatif, semua memiliki tujuan. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya.
Tetapi dalam teori kontrol hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan di dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika dibujuk gagal, berarti adanya paksaan. Di dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kerjasama, kolaborasi atau kerjasama dan konsensus dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Di dalam stimulus respon juga adanya model berpikir menang kalah. Tetapi di dalam teori kontrol dikenal dengan model berpikir menang-menang. Disiplin positif. Kalau Bapak dan Ibu mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Ibu, Bapak? Tata tertib. Tata tertib. Aturan. Tentu kalau kita mendengar kata disiplin, hal yang paling utama adalah pasti bakal ada hukuman. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, mari kita lihat. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul tidak, Bapak dan Ibu? Betul. Kalau sudah mengingat kata disiplin, pasti kita tidak nyaman. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ternyata makna disiplin sesungguhnya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi yang ada pada diri kita agar tercapai satu tujuan yang mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Bapak dan Ibu, nilai-nilai ini universal. Banyak di antaranya yang sedang kita gembar-gemborkan adalah nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Tentu Bapak dan Ibu masih ingat nyanyian profil pelajar Pancasila? Mari kita ingatkan lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, Bapak dan Ibu, itu merupakan salah satu nilai-nilai universal. Selain dari kolaboratif, juga disiplin, berani, dan banyak lain lagi nilai-nilai yang akan nilai-nilai universal yang harus kita terapkan kepada murid-murid kita. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ternyata motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contohnya seperti ini. Murid-murid ketika hari Senin, mereka akan memakai pakaian seragam merah putih lengkap dengan topi, sepatu hitam, pakai kaos kaki lengkap. Tentu motivasi ini yang utamanya kalau kita tanya adalah karena dia takut dihukum. Kalau tidak memakai seragam merah putih, maka dia akan
makanya mereka memakai seragam merah dan putih. Itu berarti motivasi pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa motivasi ini adalah motivasi terendah. Ini termasuk dalam motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contoh, anak mau ke depan, mau mempresentasikan pelajaran di depan karena dia akan mendapatkan bintang prestasi. Nah, itu ternyata termasuk ke dalam motivasi yang kedua, karena motivasi anak tersebut ingin mendapatkan imbalan dari orang lain, dari gurunya. Itu juga termasuk motivasi eksternal atau sedikit di atas dari motivasi yang pertama. Dan motivasi yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan ini. Ini merupakan motivasi yang termasuk pada motivasi internal. Motivasi yang nomor satu yang harus kita terapkan pada diri kita, sehingga mereka itu melakukan sesuatu karena mereka ingin melakukannya, karena mereka mempunyai tujuan dari apa yang akan dilakukannya. Ini termasuk ke dalam motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif. Jadi motivasi yang ketiga ini yang akan kita kembangkan di kelas dan di sekolah. Bapak dan Ibu pernah memberi hukuman atau penghargaan kepada murid-muridnya? Pasti pernah ya, setiap guru pasti pernah melakukan hukuman ataupun penghargaan. Di sini dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Loh, kok kenapa penghargaan berlaku sama dengan hukuman? Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alvin Cohn tahun 1993. Maksud di sini ketika kita akan memberikan penghargaan, ternyata itu hukuman buat anak-anak. Contohnya, misalkan kita memberikan bintang prestasi untuk anak yang mau mengerjakan pekerjaannya di depan kelas. Otomatis teman yang lain akan merasa iri. Nah, itu termasuk ke dalam hukuman. Hal ini akan berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan akan terasa menghukum, penghargaan mengurangi ketepaatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan akan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ketika kita memberikan penghargaan pada salah satu siswa yang lain akan mengurangi rasa motivasinya. Mereka akan berpikir percuma kita akan melakukan itu karena biasanya yang itu saja yang dapat reward atau penghargaan. Tentu ini akan mengurangi motivasi dari anak. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ketika yang bisa tidak mendapatkan penghargaan, otomatis yang tidak bisa tidak termotivasi kreativitasnya. Udah aja, nggak mau, tidak mau melanjutkan. Ya udah, itu juga sudah bagus. Seperti itu. Next. Di sini Bapak dan Ibu, saya akan sedikit menjelaskan tentang keyakinan kelas. Apa yang ada di dalam keyakinan kelas? Di dalam keyakinan kelas adanya nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat.
nilai-nilai kebajikan universal itu yang seperti disiplin, gotong royong, kemudian yang ada di dalam program pelajaran Pancasila dan yang lainnya, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau dari faktor intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan kuliahnya. Di sini, ketika kita akan melakukan kesepakatan kelas, kita memberi kesempatan kepada murid-murid kita untuk mengambil nilai-nilai universal yang dia inginkan dan disepakati oleh semuanya, disepakati bersama oleh murid-murid semuanya. Mereka juga tahu nilai-nilai apa yang diutamakan, apa konsekuensinya, karena nilai-nilai dari keyakinan kelas itu dari kelas dan untuk kelas, untuk diterapkan oleh kelas. Pembentukan keyakinan kelas, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Di sini keyakinan kelas harus bersifat lebih abstrak. Ketika kita mau melakukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi lebih dijelaskan. Kalau kita misalkan tidak membuang sampah di kelas, tidak membuang sampah di kolong meja, apa konsekuensinya? Mereka sepakati bersama. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contohnya begini Bapak dan Ibu, kita hindarkan dengan menggunakan kata jangan. Misalkan, jangan membuang sampah, tetapi kita hindarkan kata jangannya dengan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu contoh dalam bentuk positif. Kemudian, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kalau keyakinan kelas terlalu banyak, murid pusing sendiri, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang simpel-simpel saja, tapi dimengerti dan sangat jelas untuk dilaksanakan oleh murid-murid kita. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Karena itu merupakan keyakinan kelas, maka kelas yang akan melaksanakannya jadi bisa diterapkan di kelas tersebut atau di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ketika kita akan melakukan keyakinan kelas, semua orang dilibatkan, semua murid yang ada di kelas dilibatkan. Mereka harus mempunyai asumsi-asumsi sendiri, harus mengajukan asumsi-asumsi sendiri. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini berarti bersifatnya tidak permanen, keyakinan kelas tidak permanen. Jadi bisa diubah beberapa waktu, misalkan untuk 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan seperti itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kalau kita lihat, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang utama, yang pokok adalah kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan bertahan hidup, penguasaan, dan kebebasan. Kasih sayang dan rasa diterima atau belonging. Tentu saja kita juga perlu kasih sayang dan rasa diterima. Hal ini juga berlaku pada murid-murid kita. Murid-murid kita ke sekolah
baik diterima oleh guru maupun diterima oleh teman-teman yang lain. Kemudian kebutuhan kesenangan, Pak. Bapak dan Ibu tentu pernah mengalami ketika kita melakukan pembelajaran, ada anak yang suka mukul bangku, ada anak yang ketawa sendiri. Nah, ternyata ada anak yang nyanyi itu ternyata mereka itu membutuhkan kesenangan. Kemudian penguasaan. Kebutuhan dasar manusia itu ingin berkuasa, mempunyai kekuatan. Kemudian freedom atau kebebasan. Semua manusia membutuhkan kebebasan. Tidak ada manusia yang ingin hidupnya dikekang. Semua ingin bebas. Kemudian kebutuhan yang kelima yaitu kebutuhan bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, apapun akan kita lakukan. Anak pun demikian, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, apapun anak akan lakukan. Di sini ada posisi kontrol restitusi. Ternyata posisi kontrol restitusi itu banyak kepada ibu. Ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, ada identitas berhasil atau sukses karena adanya kontrol diri. Kontrol diri, kontrol dari luar, kontrol dari luar. Ada yang bersikap penghukum, pembuat bersalah, kita sebagai teman, pemantau atau manajer. Ini termasuk dari teori kontrol. Apakah kita posisinya ada di penghukum? Penghukum itu di mana guru akan berbuat, menghardik atau menunjuk keyakinan atau menyindir. Itu termasuk ke dalam penghukum. Dan apapun itu yang kita lakukan seperti menghardik, menunjuk murid, menyakiti atau menyindir murid, hasilnya adalah identitas gagal, akan gagal. Kemudian pembuat rasa bersalah. Guru berkata, kamu seharusnya atau kamu sudah tahu apa kesalahan kamu. Ternyata itu adalah termasuk ke dalam pembuat rasa bersalah. Dan itu pun termasuk dalam identitas gagal. Kita memposisikan diri sebagai teman. Kemudian kita memposisikan diri sebagai pemantau. Ada penghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian kita posisi dirinya sebagai manajer. Manajer itu Bapak dan Ibu, kita akan bertanya kepada murid-murid kita, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kalian kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ini ternyata kalau kita melakukan kontrol sebagai manajer, akan menunjukkan identitas berhasil atau identitas sukses. Jadi kita diupayakan menerapkan kontrol diri sebagai manajer di kelas ataupun di sekolah. Apabila anak mengalami kesalahan, melakukan kesalahan, maka kita dapat melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3. Ada validasi kebutuhan, ada menanyakan keyakinan, ada menstabilkan identitas. Segitiga restitusi ini tidak harus secara berurutan, bisa dari mana saja kita lakukannya. Misalkan dari validasi kebutuhan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul biasanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Itu termasuk ke dalam validasi kebutuhan. Kemudian untuk menanyakan keyakinan, ketika anak berbuat salah, maka kita akan menanyakan keyakinan yang mana yang mereka langgar. Nilai-nilai apa yang telah kita
sebelumnya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah itu pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan keyakinan. Dalam stadion identitas, kita juga dapat membuat pertanyaan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu termasuk ke dalam menstadionkan identitas. Bapak dan Ibu, di sini saya telah mengimplementasi budaya positif untuk meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian murid terhadap lingkungan di kelas 1. Hal yang saya lakukan pada tanggal 19 Desember 2023 adalah sosialisasi budaya positif kepada orang tua dan komunitas sekolah. Saya simpan di YouTube-nya di bawah. Dalam perencanaan aksi nyata, waktu yang akan digunakan adalah waktu itu 4 minggu. Untuk minggu pertama adalah kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif pada murid, orang tua murid, dan komunitas sekolah yang saya lakukan di sekolah. Ini ketika ketika orang tua siswa dan komunitas sekolah menghadiri sosialisasi budaya positif. Ini adalah aksennya. Kemudian, nah ini pada minggu ke-1 juga, selain saya melaksanakan sosialisasi kepada orang tua dan komunitas sekolah, saya juga melakukan sosialisasi kepada murid-murid saya di kelas. Ini saya melakukan keyakinan kelas bersama murid-murid saya. Keyakinan kelas ini tertentu semua benar. Saya juga memotivasi siswa agar selalu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka telah percaya dalam keyakinan kelas. Kemudian minggu keduanya, minggu ketiganya, ketika melakukan sidang kebersihan di kolong meja, ternyata ada 3 orang siswa yang masih membuang sampah di kolong meja. Kemudian saya melakukan restitusi atau segitiga restitusi. Saya menerapkan segitiga restitusi kepada 3 anak tersebut dengan langkah-langkah menstabilkan emosi, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Hasilnya pun mereka membuang sampahnya sendiri ke tempat sampah. Minggu keempat, pada minggu keempat ini sudah terlihat budaya positif meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian murid terhadap lingkungan sudah meningkat. Tujuan dari kegiatan ini tercapai, yaitu 1. Karakter tanggung jawab dan kepedulian murid terhadap lingkungan agar tercipta kelas bersih dan sehat sudah mulai membudidaya. 2. Murid merasa aman dan nyaman ketika belajar di kelas. Yang 3. Konsentrasi belajar dan kesehatan murid lebih terjamin. Mungkin itu Bapak dan Ibu implementasi saya mengenai budaya positif di sekolah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin sedikitnya ada pembelajaran yang bisa saya sampaikan dan dapat Bapak Ibu terapkan di kelas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.